Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 16. Satu hari sebelumnya. Semenjak disuruh pergi keluar kota, Canda memutuskan berhenti sekolah. Cewek itu menjalani harinya dengan bekerja sebagai pelayan di sebuah depot makan. Kini Canda baru selesai pulang bekerja, dia mampir ke pasar sebentar untuk membeli bahan makanan. Sepulang dari pasar, atensi Canda tertuju ke arah klinik Dr. Obgyn, atau lebih tepatnya tempat praktek dokter kandungan. Saat itulah Canda terpikirkan elang. Dia mendapatkan ide bagus, agar bisa kembali ke kota asalnya dan menemui elang lagi. Ya, Canda terpikir ingin berpura-pura hamil anak elang. Dia yakin, dengan cara begitu, elang pasti tak akan menolaknya. Kenapa dari awal aku tak memikirkannya? Ini benar-benar ide bagus. Gumam Canda, dia langsung mengurus kepergiannya untuk menemui elang. Sebelum pergi, Canda tiba-tiba terpikir untuk mencari bukti untuk mendukung kehamilannya. Alhasil dia berniat pergi ke kediaman elang besok saja. Sebab nanti malam, Canda ingin mencari sesuatu terlebih dahulu. Ketika malam tiba, tepatnya saat waktu menunjukkan jam 7 malam. Canda pergi mendatangi klinik dokter kandungan, di sana dia sengaja berbaur dengan pasien yang ada. Canda duduk dengan tenang, perlahan dia memperhatikan sekeliling. Cukup lama Canda berpura-pura menjadi pasien yang sedang menunggu antrian. Sampai akhirnya, dia melihat seorang perawat yang membuang test pack ke bak sampah. Pupil mata Canda seketika membesar. Sekarang dia sudah berhasil menemukan benda yang bisa mendukung kebohongannya nanti. Canda sengaja membeli sebotol minuman dan langsung menghabiskannya. Dengan botol kosong itu, dia berjalan mendekati bak sampah. Sambil memegang botol yang hendak dibuang, Canda tak lupa memegangi kunci rumahnya. Saat melempar botol ke bak sampah, dia juga sengaja menjatuhkan kunci rumahnya ke sana. Ah! Kunciku jatuh, ujar Canda, dia segera mengambil kunci rumahnya. Canda cukup kaget, karena di bak sampah ada banyak sekali test pack. Sialnya, tidak semua test pack yang ada di sana positif, ada beberapa juga yang negatif. Canda terpaksa mengais bak sampah sebentar. Sampai akhirnya, dia menemukan test pack yang bergaris 2. Dirinya sudah tak peduli lagi kalau semua test pack itu bekas orang. Kenapa, Mbak? Ada masalah? Seorang perawat yang sejak tadi melihat, akhirnya menegur. Canda buru-buru memasukkan test pack yang didapatnya ke saku celana. Dia segera berucap, ini. Kunciku jatuh ke bak sampah, tapi sudah ketemu. Oh, kirain apa tadi? Soalnya itu kotor, Mbak, sahut si perawat. Setelah itu, Canda bergegas pergi dari klinik. Dia berlari ke rumah kontrakannya sambil tertawa seperti orang gila. Canda sudah membayangkan dirinya menikah dengan elang, ia ingin cowok itu menjadi miliknya sepenuhnya. Ketika sudah sampai rumah, Canda melepas seluruh pakaiannya. Dia tidak berniat mandi, tetapi justru telentang ke ranjang. Canda mengambil ponselnya, lalu dia cari foto elang dari galerinya. Sambil melihat foto tersebut, Canda membayangkan dirinya bercinta dengan elang. Karena bermain sendiri, Canda hanya bisa menggunakan tangannya sendiri. Hanya dengan begitu, Canda mampu melampiaskan hasratnya hingga mencapai puncak. Ah! Elangku sayang! Ah! Canda mengerang panjang. Dalam bayangannya, elang sedang menggenjotnya dengan liar. Usai hal tersebut terjadi, Canda terkulai lemas, yang tersisa hanya deru nafas yang memburu. Aku sudah tak sabar ingin bertemu denganmu besok, gumam Canda. Kembali ke waktu sekarang. Mata Canda terbelalak, dia tentu kaget karena elang tiba-tiba mengajaknya ke dokter. Aku tidak bisa sekarang, Huek. Mualku sedang kumat, tolak Canda terbata. Kalau begitu, ke dokter adalah pilihan yang tepat. Dokter bisa memberimu obat pereda mual. Sahut elang, dia mulai curiga setelah melihat reaksi Canda. Aku nggak bisa, lain kali saja. Lagian aku nggak sanggup kalau pergi naik motor, Canda bersikukuh menolak. Dia terus memberikan alasan. Dan tanpa sadar, kini dirinya sudah memberi alasan lebih dari satu, hal tersebut otomatis membuat elang semakin curiga.
Itu tak masalah. Aku akan memesan taksi, ayo bersiaplah. Ajak Elang seraya meraih tangan Canda. Aku nggak mau. Kenapa kau sangat memaksa, hah? Geram Canda, dia menjauhkan tangan Elang darinya. Lalu kenapa kau terus menolak? Mengakulah kalau kau sebenarnya tidak hamil kan? Timpal Elang. Canda terkejut mendengar tuduhan Elang. Karena tuduhan itu benar, tangannya sedikit gemetar. Meskipun begitu, dia berusaha menutupinya sebisa mungkin. Tega sekali kau menuduhku berbohong. Aku benar-benar hamil anakmu. Canda tetap pada pendiriannya. Kalau begitu, buktikan. Ayo kita ke dokter. Seru Elang. Aku sudah membuktikannya dengan tes pack. Apa itu kurang? Balas Canda. Iya. Kurang. Bisa saja kau mencuri tes pack orang lain kan? Ayo, kita pergi ke klinik kandungan. Elang menarik tangan Canda, dia memaksa cewek itu pergi. Aku nggak mau pergi, El, hentikan. Protes Canda yang terus memberontak, namun Elang tak peduli dan terus menyeretnya hingga keluar apartemen. Saat hampir mencapai lift, Canda berseru, baiklah. Aku mengaku. Elang sontak berhenti dan menatap Canda. Akan tetapi, cewek itu malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lepas dari Elang. Dengan cepat dirinya kembali masuk ke unit apartemen Elang. Sayangnya Canda tak bisa masuk begitu saja, mengingat dia tak tahu kode password pintu. Elang segera mendekati Canda, dia kembali mencengkeram lengan cewek itu. Kau mau bilang apa, hah? Ayo mengakulah. Geram Elang. Apa kau gila? Setidaknya biarkan aku pakai celana dulu. Bagaimana kalau ada yang lihat? Balas Canda, dia selalu membuat alasan agar Elang tak jadi membawanya ke dokter. Elang. Rilly baru saja keluar dari lift, dia segera menghampiri Elang dan Canda. Dirinya perhatikan Canda dengan seksama. Jadi ini cewek gila itu? Menjijikan, ucap Rilly yang merasa miris. Siapa kau? Elang milikku. Dia akan menikahiku, jadi dia juga akan berhenti dari pekerjaannya untuk melayani wanita sepertimu. Timpal Canda. Rilly terperangah, dia menatap Elang. Dia benar-benar edzan. Aku yakin, kalau dia sebenarnya tidak hamil, ucapnya. Dari mana kau tahu aku hamil? Apa? Canda menatap Elang. Jelas, orang yang memberitahu mengenai keadaannya pada Rilly adalah Elang. Iya, aku memberitahunya, Rilly ini sudah seperti keluargaku. Sekarang dia datang ke sini untuk membantuku membawamu ke dokter. Tukas Elang. Tidak. Aku nggak mau. Canda melangkah mundur, sampai akhirnya dia terpojok ke depan pintu. Setidaknya biarkan aku pakai baju. Serunya. Dia benar, dia tampak semakin aneh karena memakai segitiga lelaki. Tunggu sebentar, apa itu milikmu, El? Cetus Rilly sembari mengamati yang dikenakan Canda. Iya. Segila itulah dia, sahut Elang. Wah. Orang sepertimu memang gak perlu dikasih hati, ayo kita bawa langsung dia ke dokter. Biar aja penampilannya nyaris polos begini, ajak Rilly yang sudah memegangi Canda. Elang lantas ikut bergabung, dia dan Rilly bekerja sama menyeret Canda. Canda terus memberontak, dia mencoba bertahan sekuat tenaga sambil meminta untuk dilepaskan. Akan tetapi, tenaganya tak bisa mengalahkan dua orang yang membawanya. Baiklah, aku menyerah. Aku memang tidak hamil. Ungkap Canda sambil meneteskan air mata. Tuh kan, El. Apa aku bilang? Kalau nggak dibentak begini, dia nggak akan ngaku, imbuh Rilly sambil melipat tangan ke depan dada. Elang melotot tajam pada Canda. Dia mengepalkan tinju di kedua tangan, perlahan Elang dekati cewek itu. Dasar cewek sinting. Geram Elang pelan, namun penuh penekanan. Dengan langkah cepat, Elang masuk ke apartemennya. Dia ambil semua barang milik Canda. Elang juga tak lupa, membawa celana dan baju untuk cewek tersebut. Brak! Elang lempar semua barang yang dibawanya ke arah Canda. Dia tak perlu berpikir lama untuk mengusir cewek itu. Canda buru-buru mengenakan baju dan celana. Dia bingung,
Elang tiba-tiba menyerahkan semua barangnya. Sekarang kau pergi dari sini. Jangan coba-coba muncul lagi ke hadapanku. Bentak Elang, kesabarannya sudah habis. Tapi aku sangat mencintaimu, El. Aku ingin terus bersamamu, Ishak canda. Kini dia tahu alasan kenapa Elang menyerahkan semua barangnya. Cinta sialan. Cepat pergi dari sini. Usir Elang. Mbak. Yang kau rasakan pada Elang itu bukan cinta, tapi obsesi. Dan itu salah satu perasaan paling mengerikan di dunia ini, tukas Rilly. Canda hanya mendelik untuk menanggapi Rilly, dia lebih memilih fokus bicara pada Elang. Aku sangat mencintaimu, El. Sepertinya aku sulit hidup tanpa ada dirimu, aku akan menghabisi diriku kalau kau benar-benar mengusirku sekarang. Ancam Canda, yang masih berusaha tak mau lepas dari Elang. Silakan sana. Balas Elang tegas. Oke, jangan menyesal kalau nanti aku mati. Aku akan menyuruh orang, memberikan jantungku kepadamu kalau aku sudah mati. Kata Canda sembari mengambil tasnya, dia melangkah cepat memasuki lift. Bersikap seolah-olah apa yang dikatakannya adalah hal serius. Elang mematung di tempat, dengan dada yang sesekali membusung. Dia sudah tak peduli lagi dengan apa yang terjadi pada Canda, mungkin semarah itulah dirinya pada cewek tersebut. Kau tenang saja, aku yakin dia tidak akan berani melakukannya. Paling dia akan jadi ODGJ di jalanan. Rilly mendekati Elang, dia usap punggung cowok itu untuk menenangkan. Sepertinya kau butuh pengalihan, ayo kita ke klub. Kebetulan ada klub terkenal siang-siang begini, ajak Rilly. Elang melirik tajam. Tanpa berkata apapun, dia masuk ke apartemen. Meskipun begitu, dirinya tidak menutup pintu. Rilly mengerutkan dahi, dia mengangkat bahunya dan menganggap Elang menolak ajakannya. Sepertinya kau butuh sendiri, aku pulang ya. Aku tutupkan pintunya untuk ucapan Rilly terhenti, saat melihat Elang muncul dengan pakaian rapi. Cowok itu tampak mengenakan celana jeans dan kemeja motif salur berwarna merah hitam, ia terlihat tampan sekali dengan pakaian rapi tersebut. Ayo kita ke klub? Ujar Elang sembari berjalan melewati Rilly. Rilly tersenyum sambil menggelengkan kepala. Rupanya kegilaan Elang tak akan hilang begitu saja, apalagi setelah mengalami masalah berat. Cowok seperti Elang tetap menganggap kesenangan sesaat sebagai pelampiasan. Karena ulah Canda, hari itu Elang memutuskan tidak pergi ke sekolah. Dia lebih memilih pergi ke klub untuk melupakan semuanya. Elang sendiri merasa tak masalah bolos sekolah, menurutnya sekali-kali tidak apa-apa. Elang memegangi ponsel sambil berjalan menuju parkiran. Di sebelahnya ada Rilly, yang juga tampak sibuk dengan ponsel. Elang terpikir ingin mengajak Dara pergi bersamanya. Namun dia tahu, kalau sekarang Dara pasti berada di sekolah. Elang memeriksa jam tangan, dia melihat waktu sudah menunjukkan jam 11 siang. Alhasil Elang memutuskan untuk mengirim pesan saja. Aku akan mengajak Leo, celetuk Rilly. Dia tersenyum seraya memandangi layar ponsel. Elang menatap curiga, kenapa Leo? Jangan bilang kalian sedang menjalin hubungan? Selidiknya. Entahlah, Leo bilang dia menyukaiku. Tapi aku masih bingung dengan perasaanku padanya, kau tahu aku enggan menjalin hubungan yang seperti itu, sahut Rilly. Mungkin kau harus mencobanya, Leo adalah lelaki baik. Dia bisa menjadi pilihan tepat untuk memulai kehidupan baru, kata Elang. Dia dan Rilly baru sadar, kalau ternyata sudah tiba di dekat motor. Leo terlalu naif bagiku. Selain itu, aku juga masih ingin bersenang-senang, ungkap Rilly. Mau sampai kapan kau akan bersenang-senang? Timpal Elang. Dia sudah naik ke motor, lalu diikuti oleh Rilly setelahnya. Sampai puas. Balas Rilly, dia dan Elang segera pergi ke klub yang buka 24 jam. Setibanya di klub, Elang dan Rilly langsung memesan ruang VIP. Keduanya juga tak lupa memesan minuman. Ayo kita joget. Ajak Rilly, yang berjalan lebih dahulu memasuki kerumunan orang di lantai dansa. Elang tersenyum, namun dia memilih pergi ke ruang VIP saja. Dia berniat menunggu Dara dahulu, barulah dirinya akan bersenang-senang. Apalagi cewek itu baru saja membalas pesannya, kalau dirinya akan menyusul Elang ke klub.
Dara tersenyum saat membaca pesan dari Elang. Cowok itu mengatakan kalau dirinya sedang menunggu. Elang bahkan mengirimkan titik lokasi serta nomor ruang VIP yang ditempatinya. Kini waktu sudah menunjukkan jam 2 sore, bel pertanda pulang lantas berbunyi. Ayo, Ra. Kita jadikan ke mall? Tanya Amanda sembari menghampiri meja Dara. Enggak. Aku punya rencana lain yang lebih seru, sahut Dara. Dia berpikir, mungkin inilah saatnya dirinya memberitahukan hubungannya dan Elang pada Amanda. Apaan? Amanda mengerutkan dahi. Dara berdiri sambil menyandang tas ranselnya. Dia berbisik, ayo kita ke klub. Mata Amanda membulat, kau yakin mau ke sana siang-siang begini? Tanyanya tak percaya. Iya. Kan lumayan buat refreshing setelah capek belajar, ujar Dara. Benar juga ya. Lagian udah lama kita nggak ke sana, Amanda setuju untuk pergi ke klub bersama Dara. Sebelum pergi ke klub, Dara dan Amanda singgah sebentar ke toko pakaian untuk membeli baju. Tidak mungkin mereka berani pergi ke klub dengan memakai seragam sekolah. Dara dan Amanda sama-sama mengenakan rok mini. Amanda mengenakan baju ketat, sedangkan Dara memakai atasan berupa crop top, sehingga pinggulnya yang mulus dan putih itu sesekali terlihat. Setelah berganti pakaian, Dara dan Amanda pergi ke klub, keduanya memilih menggunakan taksi. Sesampainya di klub, Dara langsung mengajak Amanda pergi ke ruangan VIP di mana Elang berada. Kita kemana, Ra? Apa kau janjian sama orang? Tanya Amanda penasaran. Aku akan memperkenalkanmu sama cowokku, sahut Dara. Benarkah? Akhirnya. Amanda tambah penasaran. Langkah Dara berhenti saat melihat Elang berdiri di depan pintu ruang VIP-nya. Dia sengaja berdiri di situ, agar Dara tidak kesulitan menemukan ruangannya. Dara! Seru Elang, dia kaget saat melihat Dara tak sendirian. Hal serupa juga dirasakan Amanda. Selain kaget, dia juga diterpa perasaan bingung saat melihat sosok Elang. Namun perasaan bingung itu sirna, saat menyaksikan Dara mendekati Elang dan berpagutan dengan cowok tersebut. Dara sengaja mencium Elang di hadapan Amanda, Elang sendiri tak masalah. Sementara itu, Amanda hanya bisa mematung di tempat saat melihat semuanya. Bersambung.